Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita kembali mendengarkan akan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yosua pada pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa terkasih dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hingga kami menikmatinya dalam syukur dan sukacita, sebab Tuhan yang menyertai. Saat ini kembali kami hendak bersama mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan mengerti dengan baik, memahami dan benar, dan berbuah dalam hidup kami, yang tentunya menjadi kesukaan akan nama Tuhan. Berfirman ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, perikop dari nas kita yaitu Yosua pada pasal 3 ayat pertama sampai dengan yang ke-17 ini mengatakan menyeberangi sungai Yordan. Nah, dari renungan ini saya memberikan judul taat dalam tuntunan Allah. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam menjalani kehidupan seringkali kita membuat sebuah keputusan itu hanya berdasarkan akal pikir kita sendiri. Bahkan kita lupa untuk bertanya dan meminta petunjuk bahkan arah dari Tuhan, sehingga hasilnya kita mengalami kegagalan dari apa yang kita capai. Nah, pada nas kita saat ini menceritakan saat bangsa Israel tiba di sungai Yordan, itu mereka bermalam selama 3 hari. Dan sesudah lewat dari 3 hari, mereka harus bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Menariknya, Yosua, para imam, dan para pengatur pasukan, mereka tidak membuat keputusan sendiri, tetapi mereka tunduk dan taat kepada Tuhan, yaitu dengan mengikuti tabut perjanjian yang telah Allah berikan dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan yang diberkati, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya pada saat itu. Jelas dikatakan di ayat ketiga sampai dengan yang keempat. Dan jika Tuhan menghendaki tabut perjanjian itu berjalan, maka Yosua, para imam dan yang lainnya harus mengikutinya dari belakang dan tetap menjaga jarak. Artinya mereka tidak boleh mendahului tabut perjanjian tersebut, karena jalan yang hendak mereka lalui itu benar-benar asing dan belum pernah mereka lalui. Dan di akhir nas ini diceritakan bahwa bangsa Israel berhasil menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, seperti yang diceritakan dari ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Nah, hal ini hendak menegaskan bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya itu sungguh luar biasa. Jemaat Tuhan yang diberkati, kunci keberhasilan bangsa Israel adalah taat, patuh dalam mengikuti tuntunan tabut perjanjian Tuhan. Karenanya dari firman Tuhan ini, Tuhan juga melakukan hal yang sama, yaitu agar perjalanan hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan? Ingat, jemaat Tuhan, Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mentaati segala firman Tuhan tersebut. Sehingga sebagai orang percaya, kita diminta untuk taat, kita diminta untuk patuh, kita diminta untuk suka dalam tuntunan Allah, bukan malah kita mengabaikannya dan pergi meninggalkan Tuhan.
itu jemaat Tuhan diberkati, marilah sebagai orang percaya di masa kini kita kerjakan bagian kita, yaitu taat pada firman Tuhan. Maka Allah yang akan mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas firman-Mu yang selalu menggaungkan bagaimana kami harus hidup taat, patuh pada setiap tuntunan. Tolong kami Tuhan, sebagaimana halnya umat-Mu Israel dalam cerita Nas ini, yang taat dan patuh pada kehendak Tuhan, pun demikian hidup kami. Taat, patuh, suka akan kehendak-Mu dan melakukannya dan penuh sukacita. Ampuni kami yang masih tegar tengkuk, yang masih jauh daripada Tuhan. Sadarkanlah kami agar hidup benar, hidup setia, hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami tetap memperoleh damai dan sejahtera ketika Engkau yang kami andalkan dan kami harapkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin.